Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bu Yeni, Bu Maya, Mbak Sabella, dan juga Mbak Claudia. Saya Clarissa Ivanka, NEM N0618011 dari S1 Farmasi Angkatan 2018 akan mempresentasikan konseling PIO dari kasus yang pertama. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Apoteker Clarissa Ivanka dari Apotek Jakarta International Hospital. Sebelumnya, apakah benar saya berbicara dengan Bapak Aston? Baik, terima kasih Bapak. Bapak, sebelumnya saya bertugas untuk konseling hari ini, di mana tujuan dari konseling hari ini adalah untuk mencegah penggunaan obat yang salah, meningkatkan pengetahuan pasien, kepatuhan pengobatan, dan keberhasilan manajemen terapi. Di mana konseling ini estimasi waktunya kurang lebih 15-20 menit. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah berkonseling dan Bapak berkenan untuk konseling dengan saya hari ini? Baik, terima kasih Bapak telah berkenan untuk berkonseling dengan saya hari ini. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, nggih Pak. Saya izin mengkonfirmasi apakah benar Bapak tinggal di Jalan Kenanga 17 Jajar? Baik, kalau boleh tahu Bapak lahir di mana, nggih, dan usianya berapa? Oh, lahir di Solo, usia 68 tahun. Menikah Bapak didiagnosa oleh dokter sejak tahun 2018 yaitu diabetes mellitus atau DM, di mana hasil pemeriksaan gulanya meliputi HbA1c yaitu untuk mengukur rata-rata jumlah hemoglobin A1c yang berikatan dengan gula darah atau glukosa selama 3 bulan terakhir, di mana hasil pemeriksaan laboratorium Bapak itu adalah 8%, sehingga dapat dikatakan HbA1c-nya itu cukup tinggi karena untuk rata-rata normal itu adalah di bawah 5,7%. Dan untuk GDP-nya atau gula darah puasanya itu 180 mg per dl juga dikatakan cukup tinggi karena kisaran normalnya itu adalah 80 sampai 100 mg per dl. Dan untuk GDPP-nya atau gula darah 2 jam setelah makan itu 250 mg per dl, dimana juga dikatakan cukup tinggi karena untuk kisaran yang normal itu 110 sampai 180 mg per dl. Namun Bapak jangan khawatir dan cemas karena Bapak telah ditangani oleh dokter yang berkompeten, dan juga saya sebagai apoteker Bapak siap untuk memonitoring terapi diabetes yang diberikan oleh dokter. Menikah Bapak, saya akan menjelaskan mengenai terapi pengobatan dengan obat yang baru yaitu Levemir-Flagpen. Untuk Levemir-Flagpen ini sendiri adalah golongan insulin, di mana insulin ini digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus. Untuk injeksi Levemir ini dapat diberikan 2 kali sehari Bapak. Yang pertama pagi hari dan juga pada saat malam hari. Untuk dosis yang kedua dapat diberikan pada saat makan malam, untuk menjelang tidur, atau setidaknya 12 jam setelah dosis yang pertama. Kemudian untuk dosis awal dari Levemir ini adalah 10 unit. Dapat diberikan 1 kali sehari melalui injeksi subkutan atau melalui bawah kulit dengan kombinasi obat antidiabetes oralnya tadi adalah acarbose. Kemudian Bapak, untuk penyimpanan dari obat ini sendiri, simpan di lemari es pada suhu antara 2-8 derajat Celcius. Jangan dibekukan, dan juga simpan tutup penanya Flagpen ini dari cahaya, dan juga Levemir itu harus terlindungi dari panas dan juga cahaya yang berlebihan untuk sebelum dibuka, nggih Pak. Dan untuk selama digunakan atau saat dibawa sebagai cadangan itu simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan dapat disimpan di lemari es pada suhu antara 2-8 derajat Celcius. Menikah Bapak, saya akan menyampaikan cara pemakaian Flagpen-nya. Mohon untuk diperhatikan ya Pak.
Yang pertama, cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian, siapkan pen insulin yang akan digunakan apabila baru dikeluarkan dari lemari pendingin. Tunggu insulin hingga suhu kamar baru bisa digunakan. Dan lepaskan penutup pen insulinnya. Jika insulin terlihat keruh, putar atau gulung pen di antara kedua telapak tangan. Ambil jarum dan buka kertas penutup jarum. Jangan sampai menyentuh jarum dengan tangan secara langsung. Kemudian pasang pada pen insulin dengan cara memutar jarum pada ujung atau tempat meletakkan jarumnya di pen insulin. Kemudian lepaskan kemasan plastik dan penutup jarum insulinnya. Hilangkan gelembung udara dan dengan cara memutar tombol dosis 1 atau 2 unit. Kemudian arahkan pena hingga jarum tegak lurus ke atas dan tekan tombol dosis hingga insulin muncul atau terlihat di ujung jarum. Setelah itu posisikan dosis ke 0. Kemudian putar tombol dosis sesuai dengan aturan dosis yang telah saya berikan tadi. Pilih lokasi tubuh yang akan disuntikkan. Itu biasanya pada bagian perut, paha, atau lengan atas. Tidak dianjurkan untuk menyuntik pada lokasi yang sama terus-menerus dan harus dilakukan rotasi lokasi suntik dan usap dengan alkohol, kemudian tunggu sampai alkoholnya kering. Pegang pen dengan 4 jari dan jempol diletakkan pada tombol dosis. Cubit bagian yang akan disuntik, kemudian suntikan dengan posisi 90 derajat. Lepaskan cubitan dan tekan tombol dosis dengan jempol hingga berhenti. Klep dosis akan kembali ke 0. Kemudian biarkan selama 5-10 detik agar insulinnya tidak tumpah. Setelah selesai, lepaskan jarum dari pen dan buang jarum pada tempat yang aman. Seperti itu untuk cara pemakaian flag pen-nya. Untuk efek samping dari penggunaan obat ini adalah yang pertama itu hipoglikemia atau kadar gula darahnya turun secara drastis. Kemudian reaksi di area injeksi dan reaksi alergi berat. Apabila terjadi efek samping yang tidak diinginkan dapat disampaikan kepada apoteker atau kepada dokter yang menangani Bapak. Kemudian Bapak, interaksi obat ini itu hindari penggunaan Levemir Flag Pen dengan obat-obatan berikut ini nggih Pak. Di antaranya adalah obat hipertensi golongan ACE inhibitor. Seperti itu, seperti obat beta blocker juga dan produk anti diabetes oral lainnya karena dapat mengurangi kebutuhan insulin. Dan juga alkohol Bapak itu dapat mengurangi efek hipoglikemik dari insulin, sehingga apabila Bapak mengonsumsi obat-obatan ini itu dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dan untuk terapi yang kedua itu dengan obat Ancarbose Bapak. Ancarbose ini merupakan obat yang dapat mengurangi kenaikan gula darah setelah makan, dan untuk Ancarbose itu sendiri dikonsumsi bersama 1 suapan pertama saat makan atau ditelan utuh dengan sedikit air segera sebelum makan. Untuk Ancarbose-nya ini dosisnya itu 50 mg 3 kali sehari, yang berarti Bapak minum tiap 8 jam sehari. Dan untuk efek samping dari penggunaan ini yaitu adalah yang pertama itu bisa terjadi diare Pak, dan kemudian bisa terjadi buang gas atau nyeri di bagian perut. Sehingga apabila terjadi efek samping yang tidak diinginkan ini dapat dikonsultasikan kembali dengan dokter. Kemudian Bapak, interaksi Ancarbose dengan obatan lain antara lain adalah berikut ini, yaitu untuk obat-obatan dengan obat absorben saluran pencernaan seperti karbon aktif atau obat digestan seperti amilase dan pankreatin itu dapat menurunkan efek dari Ancarbose itu sendiri jika digunakan bersamaan, sehingga perlu ditanyakan kembali kepada dokter yang menangani Bapak apabila Bapak akan mengonsumsi obat tersebut. Baik, cukup sekian untuk konseling yang saya berikan pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan?
Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih kepada Bapak Aston telah berkenan untuk berkonseling hari ini. Dan saya izin untuk mengkonfirmasi mengenai pemahaman Bapak mengenai pesan-pesan yang telah saya berikan tadi. Apakah Bapak bisa menjelaskan kembali secara singkat? Terima kasih, berarti Bapak sudah cukup mengerti. Saya juga memberikan semangat dan motivasi kepada Bapak. Semoga Bapak cepat sembuh dan juga Bapak dapat melaksanakan aktivitas kembali seperti semula.